Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Umi Rosida, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Miftahul Ulum Muncar, Banyuwangi. Bapak Ibu guru hebat, pada kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran diferensiasi. Koneksi antar materi yang menghubungkan keterkaitan antara modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, modul 4 budaya positif, dan yang terakhir modul 2.1 pembelajaran diferensiasi. Apa itu pembelajaran diferensiasi dan bagaimana implementasinya di kelas? Mari kita simak pemaparan berikut ini. Definisi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Karakteristik pembelajaran berdiferensiasi. 1. Tujuan pembelajaran jelas. 2. Manajemen kelas yang efektif. 3. Lingkungan belajar mampu mengundang murid untuk terus belajar. 4. Adanya keragaman guru dalam menanggapi kebutuhan murid. Dan kelima, penilaian berkelanjutan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan cara menetapkan tujuan pembelajaran, menganalisa kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat murid, dan profil pelajar murid. Menganalisa penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. Menyusun RPP berdiferensiasi. Yang terakhir adalah pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Untuk dapat memenuhi kebutuhan murid, guru dapat menganalisis dan memetakan kebutuhan belajar murid yang terdiri dari 3 aspek, yaitu kesiapan belajar adalah kapasitas murid untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru, yaitu 1. Mendasar, transformatif, 2. Konkret, abstrak, 3. Sederhana, kompleks, 4. Terstruktur, terbuka, 5. Tergantung, mandiri, 6. Lambat, cepat. Minat belajar membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar, mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide. Yang terakhir, meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Profil belajar. Preferensi terhadap 1. Lingkungan belajar. 2. Pengaruh budaya. Ketiga, gaya belajar, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. 4. Kecerdasan majemuk dengan interpersonal, intrapersonal, verbal, linguistik, naturalis, logis, matematika, dan lain-lain. Diferensiasi konten dengan membedakan pengorganisasian, membedakan format penyampaian, yaitu penyiapan materi dalam beragam format,
buku, poster audio, video, dan lain-lain. Memberikan teks yang lebih mudah untuk anak yang kesulitan memahami konsep, memecahkan materi yang banyak menjadi bagian-bagian kecil, membuat kosakata, kata kunci, dan definisinya. Yang terakhir, membuat teks bacaan dengan beragam topik. Diferensiasi proses dengan membedakan proses yang harus dijalani murid untuk memahami konten materi, yaitu dengan memberikan scaffolding sesuai kebutuhan belajar, membentuk kelompok belajar tambahan bagi yang mengalami kesulitan, memberi pilihan kepada murid untuk membaca individu atau kelompok, memberi pilihan berdasarkan minat, memberi pilihan ingin bekerja sambil berdiri atau duduk. Diferensiasi produk dengan membedakan dan memodifikasi produk sebagai hasil belajar, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari murid. Murid yang memerlukan bimbingan dapat menjawab pertanyaan mengenai konten. Murid yang cukup mahir dapat membuat presentasi yang menjelaskan penyelesaian masalah sederhana. Murid yang sudah mahir dapat membuat inovasi atau menelaah masalah yang lebih kompleks. Memberikan murid pilihan moda untuk menunjukkan pemahaman, tulisan, diagram, demonstrasi, gambar, video, dan lain-lain. Bagaimana keterkaitan antar modul materi 2.1 dengan modul yang dipelajari sebelumnya? Keterkaitan materi. Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Modul 1.4 Budaya Positif. Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi, yaitu bertujuan untuk pembelajaran berpihak pada murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran berarti menuntun anak menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik harus menerapkan teologi Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa suktulodo, ing madya mangunkarsa, dan tutmuri handayani secara seimbang. Pendidikan harus menganut asas trikon, yaitu kontinuitas berakar pada budaya bangsa yang berkesinambungan, konvergen, pendidikan memanusiakan manusia, konsentris, pendidikan menghargai keberagaman. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif. Peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah representatif visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun visi harus berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif, menggunakan tahapan Budaya positif. Budaya positif merupakan implementasi dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang filosofi pendidikan yang bisa diaplikasikan dengan teori kontrol.
Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman dalam proses pembelajaran dan dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, yaitu disiplin positif, memahami perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Bagaimana keterkaitan antar modul materi 2.1 dengan modul yang dipelajari sebelumnya? Keterkaitan materi modul 2.1 dengan modul 1.1. Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Setiap murid yang duduk di kelas kita adalah individu yang unik, dan ini seharusnya menjadi dasar dari praktik-praktik pembelajaran yang kita lakukan di kelas dan di sekolah, serta menjadi kerangka acuan saat mengevaluasi praktik-praktik pembelajaran kita. Dengan meyakini bahwa setiap anak adalah unik, maka sebagai pendidik, tugas kita adalah melayani murid-murid dengan segala keragaman tersebut serta menyediakan lingkungan dan pengalaman belajar terbaik bagi mereka. Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan pendidikan yang berdiferensiasi. Keterkaitan materi modul 2.1 dengan modul 1.2. Seorang guru penggerak yang telah memiliki nilai dan peran guru penggerak, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran sebagai coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Pastilah mampu merancang pembelajaran yang berdiferensiasi yang dapat menjawab semua kebutuhan belajar murid. Merancang pembelajaran berdiferensiasi tidak lantas merancang 20 desain pembelajaran untuk 20 siswa, tetapi pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut.
keterkaitan materi modul 2.1 dengan modul 1.3. Dalam menyusun visi guru penggerak, guru dapat menggunakan tahapan PERJA untuk mewujudkan visi yang berpihak pada murid. Dengan visi yang berpihak pada murid, pastilah akan terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu sebuah pembelajaran yang mampu menjawab kebutuhan yang berbeda-beda pada murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan materi modul 2.1 dengan modul 1.4. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah dan di kelas akan membantu terwujudnya budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Suasana di sekolah dan di kelas akan membantu murid untuk merasa dihargai dan dimiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan temannya di kelasnya, sehingga murid merasa dirinya menjadi bagian dari sekolah dan kelasnya. Kesimpulan: pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir beragam keunikan pada setiap anak. Hal ini sangatlah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran haruslah berpihak pada murid. Ketika seorang guru penggerak telah mampu memahami nilai dan perannya sebagai guru penggerak, telah mampu menyusun visi yang berpihak pada murid, serta telah mampu menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolahnya, maka juga mampu mengambil keputusan-keputusan yang logis untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas sesuai kebutuhan belajar murid-muridnya dengan keunikannya masing-masing yang kita sebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Demikian video dari saya pemaparan terkait koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran diferensiasi. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.